pujian, ria'an nas. Tetapi kalau memang setelah sadar bahwa beramal itu harus didasari oleh iman yang kokoh pada Gusti Allah dan kepada hari akhir, insya Allah amal-amal orang tersebut tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi yang penting, innallaha la yadlimu mithqala dzarrah, dan Gusti Allah tidak akan pernah berbuat dolim sekecil apapun terhadap balasan, imbalan dari apa yang kita yang kita lakukan, yang kita amalkan itu. Walaupun darah sebesar biji sawi, dulu belum ditemukan teori pendekatan kimia jadi biji sawi. Ada lagi yang mengartikan darah itu kan semut yang paling kecil. Nah sekarang yang paling kecil itu ditemukan virus dan bakteri. Nah, jadi sebesar virus pun, maka jangan dikira virus tidak berzikir. Virus pun berzikir kan itu. Bakteri pun berzikir kan itu. Hanya kita sebagai manusia tidak ngerti bagaimana zikir mereka. Tidak ada satu jenis makhluk pun di luar manusia itu yang tidak selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wa yuti min ladunhu ajron azima, bahkan Gusti Allah dengan janjinya tetap akan melipat gandakan terhadap amal-amal yang dilakukan oleh kita ini. Nah, itu gambarannya kalau kita beriman, beramal dasarnya iman. Jadi iman itu penting, noto iman kepada Gusti Allah dan pada hari. Kenapa kita harus ditoto iman kepada hari akhir? Karena jangan sampai kita punya anggapan di dunia itu finishing, ya. Di dunia ini finish, padahal di dunia itu baru hanya tahap ketiga dalam perjalanan panjang ilal jannah atau ilan nar, kepada surga atau neraka. Endingnya itu kebahagiaan abadi itu nanti setelah masuk alam kubur baru kita akan merasakan dan membedakan orang yang beramal secara baik dan orang yang berbuat sak karpe dewe. Nah, kita ini dalam rangka tidak berbuat sak karpe dewe karena sudah kadung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita ititeni. Nah, kita harus akan malih nggih. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Nah, wa kaifa. Nah, ini pertanyaan lagi, tetapi pertanyaan yang ada hubungannya dengan perbuatan-perbuatan orang medit, aladina jabholuna di atas itu. Seandainya apabila mereka itu ya, orang-orang yang tidak beriman itu idajikna min kulli ummatin bisyahidin. Nah, min kulli ummatin itu untuk mengokohkan keadaan orang-orang yang tidak beriman. Apabila tatkala kepada mereka itu didatangkan dari setiap umat, siapa yang didatangkan bisyahidim, dengan seorang saksi. Nah, saksi di sini siapa? Rasul maksudnya itu. Untuk mengajak, membimbing, mengimankan, ya, supaya amal-amal kita itu benar gitu loh, tidak sakar PDW. Ya, jadi kalau beragama itu patokannya ini ya ngikuti ajaran
Gusti Allah yang dijelaskan oleh Rasulnya. Jangan ngarang-ngarang. Man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa rodun, kata hadis itu kan. Barang siapa yang berbuat untuk atau mengatasnamakan berbuat agama, ya, laisa alaihi amruna, nah, perbuatan itu tidak diberi contoh, tidak diberi bimbingan, tidak diberi ajaran oleh Rasulnya, oleh Rasul Gusti Allah, bahwa rodun, maka amal itu ditolak. Maka muncullah istilah sunnah dan bid'ah kan itu. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Nah, itu. Adu alai binawa jidi. Jadi pentingnya bisyahidin di sini dengan seorang utusan, dengan seorang nabi, ya, yang diangkat oleh Gusti Allah untuk membimbing sholat yang benar seperti apa, nyembah nang Gusti Allah itu sing bener kados nopo, ya, bersodakoh sing bener kados nopo. Jadi sebetulnya istilah filantropi, bersodakoh itu istilah keren, filantropi, ya, berderma kepada orang lain itu memang sebetulnya bukan hanya milik orang Islam. Hampir semua orang yang ada kesadaran sosial, ya, empati dengan orang lain, dengan makhluk lain, pasti bersodakoh. Cuma sodakohnya ini juga sodakoh yang benar. Nah, itu bukan ria'an nas kan ayat sebelumnya, tapi sodakoh yang diajarkan oleh Rasul. Nah, itu ditoto niate, barang sing api, ngawe wong liya barang bosok, ini enggak boleh. Lantanul birra hatta tungfiku mimma tuhibbun. Bila perlu yang kita berikan kepada yang lain itu adalah sesuatu barang itu yang kita juga senang gitu loh. Dalam surat Al-Baqarah 265 kan itu juga. Jangan sampai ketika kita memberi itu mata kita tuh memincik ya, barang sudah bosok, baju sudah lapuk, bila perlu kan membelikan orang yang baik, ya. Walaupun memang diperkenankan lah layak pakai yang masih separuh, katakanlah masih 50% lah. Jangan sampai sudah 90% rusak dikekno, ya. Barang sudah mampu diberikan. Jadi yang seger-seger, bila perlu ya mimma tuhibbun, sesuatu yang kamu juga seneng gitu loh. Jangan sampai yang sudah gak seneng baru dianggap bir kita ini, dianggap melakukan kebaikan. Ditoto ikune, tur SOP-nya ditoto, standar operatingnya itu dia. Jangan sampai ria'an nas, jangan sampai yatsbauha ada, kan itu. Jangan sampai ngundat-ngundat. Nah itu. Nah ini diajari oleh Rasulullah itu. Makanya ada istilah sodakoh siri, ada sodakoh alaniyah. Nah, zakat wajib dipublikasikan. Zakat ini wajib dipublikasikan itu. Yang mempublikasikan siapa? Ya lembaga-lembaga penerima zakatnya. Kalau sodakoh siri, sodakoh nianya hukumnya sunnah, itu bahkan dirahasiakan, itu yang bagus, sehingga tangan kanan memberi, tangan kiri itu tidak tahu. Nah, wajibna bika, nah ini wajibna bika, nah, dan didatangkan kepada mereka orang-orang yang belum sadar cara beragamanya sakar PDW, ya. Yaitu siapa? Ya Kanjeng Nabi Muhammad alhaulai syahida. Nah, kepada ahaulainya, kepada orang-orang yang biasanya ya ketika zaman Nabi sakar mbahku biyen kaya ngene. Nah, lo keliru. Itu. Ya kalau keliru ya ganti, dirubah. Makanya dengan ngaji ini mudah-mudahan kita ada kemauan untuk merubah watuk wahing kita ini. Jangan diingu terus, watak dableknya diingu,
watek ngerasaninya diingu, watek cengkrehnya diingu, ngetos cengkreh ya. Nah itu watek sakit hatiannya diingu, watek dendamnya diingu, watek ngeres-ngeresnya diingu. Nah, itu gak boleh itu. Cerewet gak apa-apa Pak. Memang yang bagus itu palyasmut kan itu. Palyakul khairon auli yasmut, itu yang bagus. Tapi kalau cerewet uswatek Pak, anggap saja radio bobrok kan gak apa-apa. So ada seninya, biar ada seninya. Memang berat, merubah watek itu berat Bu. Maka padahal Islam kita ini Islam saat dulu mulai, saat dulu lahir. Jadi bukan beralih agama kita ini. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, merawat agama yang sudah diagamakan oleh mbah kita, oleh kakek buyut kita, oleh ibu kita, dan oleh ayah kita. Kecuali kalau panjenengan beralih agama. Tapi kadang-kadang saya nemani teman-teman yang beralih agama itu justru kadang-kadang kesungguhan dan keseriusannya itu ada. Tako terus pun dikatakan gini, sia niki kula teng Injil niki ngeten, ternyata teng Al-Qur'an nih. Ada, saya punya beberapa kolega yang dulunya Katolik, yang dulunya Buddha juga ada, yang dulunya Protestan, bahkan ada calon pendeta barang. Ya. Akhirnya, begitu ayahnya masuk Islam, istrinya juga Islam, anaknya jadi Islam, dia kan merawat kan akhirnya, bukan beralih agama, tapi merawat kita ini tugasnya. Pentingnya kita bisa maca Quran, itu karena tugas kita merawat, membimbing lagi. Bahkan ada yang sampai hafal Quran. Jadi dulunya, bahkan yang saya punya teman itu ya, dulunya Kristen itu ketika dia masih ditulis ayat ini begini. Ternyata di Al-Quran kaitannya dengan iman itu gak jauh beda. Begini itu. Ini ada yang yang masih ada orangnya itu. Kalau bila perlu, kalau kepingin ya monggo, pingin bercerita. Saya punya teman di Surabaya ada, di Jakarta ada, Bali itu dulu Hindu di Bali. Kita ini ya bukan orang yang beralih agama Pak. Jadi jenengan semua ini adalah orang-orang yang sudah beragama semenjak sebelum lahir ya. Karena diwacakno ketika hamil mau gauli aja pakai bismillah kan jadi jeladren. Setelah jadi jeladren, jadi janin, diwacakno surat Ar-Rahman, diwacakno surat Yusuf, diwacakno surat Maryam. Itu kan berarti kan sudah diislamkan itu semenjak dalam kandungan itu. Loh kok kelahir kok tambah dablek ini gimana? Nah, itu kan aneh. Ngaji terusan lagi kok masih dablek Nah, itu kan perlu mari kita merubah. Jadi ini kan pertanyaan fakai faidaji. Nah, itu kan semacam sindiran Gusti Allah itu. Seandainya mereka orang kafir itu didatangkan kepada mereka itu seorang rasul bisyahidin itu kan wajib nabika ala haulai syahida, di mana peran syahid ini, peran seorang rasul ini sebagai apa? Sebagai saksi ya. Sebagai upaya untuk memperbaharui ya cara beragamanya sesuai dengan kehendak Gusti Allah. Jadi sepanjang sejarah kenabian memang awalnya benar, tapi berikutnya itu dibelokkan. Nah, mudah-mudahan kita sendiri berada di jalan benar terus gitu loh. Ya.
sunnah itu penting begitu, jejak. Bagaimana kita mengikuti. Jadi mulai Nabi Adam juga begitu, Nabi Isa sampai kepada terakhir itu Nabi Musa dan Nabi Isa. Bahkan para nabinya dibunuh. Dulu itu para rasul itu dibunuh itu. Bolak-balik nerang ngono to jengkelno. Itu. Karena kecenderungan kita dibikin lemah, kulikodoifa, karena lemahnya kita ini manakala kita ini selalu terjerumus kepada ajakan nafsu. Tak pateni ai kiai ini. Banyak kiai-kiai ini mati dibunuh itu, Bu. Ya, itu gara-gara ulama diracun itu banyak dari dulu itu. Jadi bukan hanya nabi. Jadi kelakuan mengajak kepada jalan yang benar itu memang tidak mudah. Tetapi jangan khawatir Bapak-bapak, kalau kita berjuang kebenaran sampai dibunuh pun kita insya Allah dianugerahi mati syahid. Nah, yang banyak itu ya wadulladina kafaru wa asau rasulah, itu yang banyak seperti ini. Banyak, dan ya mudah-mudahan aja. Oleh karena itu kalau kita sudah bersyahadat, sudah monggo lah, jangan sampai terjadi seperti gambaran di ayat ini, wa asau rasulah kan. Ya waddul ladina kafaru wa asau rasulah. Bahkan diberi ini lautus sawal ardu kan, itu lautus sawa sampai kepada umpama kan ini. Makanya ini ayat sindiran. Jadi lautus sawa bihimul ardu. Nah, sekalipun sampai umpamanya itu. Ya bagaimana dibikin bumi ini rata. Karena mereka ya mudah-mudahan kita ini betul-betul imannya dititeni lah, jadi iman yang benar, iman yang berada. Makanya kalau mohon maaf ya, kalau sekarang banyak juga di kita ini kan menyaksikan, sudah ngerti agomo tofok kelakuannya kaya ngono. Nah, ini ayat ini sudah memberi gambaran seperti itu. Padahal tukang ngaji, bahkan ada Pak Yai iso gauli iso metengi santrine sampai puluhan. Ada lagi itu sekarang berita-berita seperti itu tuh, kasus di Lamongan, kasus di Bandung, kasus di Batu, kasus di Jombang pisan. Coba ada, insya Allah kadang-kadang ya gimana antara ilmu dengan nafsu itu punya jalan sendiri-sendiri. Itu kalau atau kalau imannya ini kaleng-kaleng ya, ilmu jalan sendiri sebagai sarana arogansi kadang-kadang. Makanya manizdada ilman walam yazdadhu hudan. Ilmunya bertambah, hidayahnya tidak bertambah, ya tambah dadi. Ya, dengan ilmunya itu tambah dadi. Wa'alimun bi, makanya kan muncullah kan wa'alimun bi ilmihi lam ya'malan. Dalam talim itu pasadun kabirun alimun mutahatikun wakbaru minha jahilun alimun mutanasikun wakbaru minha jahilun mutahatikun. Pasadun kabirun alimun mutapasikun, kerusakan yang besar itu manakala sudah banyak orang yang berilmu mung pandai ngomong. Nah, itu
kelakuannya ora cocok karo sing omong. Jarkoni wa akbaru minha, dan lebih besar lagi kerusakan yang akan ditimbulkannya itu jahilun mutahatikun, orang-orang ngerti berpura-pura ngerti bahkan seolah-olah ahli ibadah. Nah, ini rusak. Itu dari dalam ta'lim itu ada ungkapan seperti itu. Nah, kita ini ya mudah-mudahan tidak termasuk kategori-kategori yang mengerikan. Innal munafiqina fidarkil asfali minanar. Orang munafik, orang fasik, orang kafir, orang zolim itu podo tempatnya di neraka. Nauzubillah min zalik. Ya, nah, ayat-ayat ini kan nyindir seperti itu kan itu. Bagaimana kalau sekiranya kepada mereka itu didatangkan seorang utusan, di mana seorang utusan itu membimbing, mengajak, mengajarkan cara yang benar, cara yang baik, ya, panggah. Ternyata panggah. Itu kalau iman kepada Gusti Allah dan iman kepada hari akhirnya tidak ditoto. Jadi sekali-sekali Gusti Allah ternyata mengingatkan kita ini seperti itu ya. Nah itu wajibna bika ala haulai syahida. Nah itu sehingga suatu ketika di mana datangnya seorang rasul itu ya Yaumaidin itu yaumal maji, ketika datangnya seorang utusan, ketika datangnya seorang pembimbing, ketika datangnya peringatan. Nah, itu. Nah, ya wadul ladina kafaru, justru mereka ini tetap bangga. Seorang utusannya didustakan, bahkan mungkin sekarang itu dibully. Sehingga pancet ya, tidak ada namanya perubahan. Padahal Islam ini diturunkan untuk merubah. Nah, jadi merubah yang jelek menjadi baik. Inal hasanat, supaya yang baik-baik itu yudhibnas sayyi'at. Li'idomi ya memang nafsu tuh inilah apa namanya, wala yaktumuna waha hadisa, wala yaktumuna lan ora ngumpetno. Jadi gimana ya, memang untuk melaksanakan kebaikan itu godaan dan tantangannya lebih berat daripada kita itu bersatu dengan kejelekan. Memang dunia itu makanya ada pepatah kan, ad-dunya sijil mukminin wa jannatul kafirin. Jadi seolah-olah dunia itu bagi orang yang beriman itu penjara. Ngene gak oleh, ngono gak oleh. Ngoten Bapak-bapak nggih. Monggo di ilmu saestu nggih, kita seorang beragama sebab tugas kita tuh merawat, lebih berat Pak daripada beralih. Itu semua kedosa selama dia tidak berislam itu diampuni kalau dia masuk Islam. Semua kebaikan ketika dia belum Islam diakoni, semua dosa dihapuskan, tetapi kebaikannya diakoni. Ya. Makanya kadang-kadang zaman dulu banyak diceritakan itu, mau Islam tetapi tidak sampai syahadat, tapi niatnya sudah betul-betul ini, jarak mau syahadat dengan kiainya itu lebih dekat daripada di rumahnya, itu bisa husnul khotimah. Nah kita ini yang Islam sebelum lahir belum tentu husnul khotimah. Oleh karena itu monggo ditelateni, oh ini itu keliru. Menurut Gusti Allah ayatnya ngeten iki keliru.
Kita beragama itu harus manut dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Islam masuk ono kleni, ya itu. Tauhidnya gimana itu? Cilalung samudra, ciona kembang telon, ciono apa? Tanya-tanya nang dukun. Nah, itu. Tanya ya memang ke ahlinya, tapi jangan itu ahli nggak tahu sholat, tetapi karena dia dianggap dukun sakti, syahadat itu orang ngerti. Waduh, parah. Perdukunan ini zaman pemilu ini laris juga, Bu. Nah, ono sing kongkon bakar bakar kemenyan, ono sing kongkon bakar gula merah. Aneh-aneh itu, Masya Allah. Nah itu ya memang ya pancene ya tidak ngerti agama, bahkan sih ngerti aja pura-pura gak ngerti, apa mana sih gak ngerti. Nah sampai ya. Nah kita terusaken malih nggih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya ayyuhalladzina amanu, he tiang-tiang yang beriman, la taqrabu, ojo sama biyen ini ketina, karena beralih agama, Bu, ini. Karena beralih agama ya biasanya senang mabuk. Seneng hai, nah itu kan insya Allah sekarang permabukan itu mulai ini lagi merajalela lagi. Yes, mudah-mudahan pancene ditakdirkan orang yang imannya serius, ya, seperti digambarkan di dalam surat Al-Anfal itu kan. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu memang ditakdirkan sedikit. Nah, karena yang banyak itu walaula fadlullah wa rahmatullah taba'tumus syaiton. Oleh karena itu panjenengan yang sudah diberi rahmat dan fadl, pokoknya ukuran orang itu diberi rahmat oleh Gusti Allah, cik merentul karpe nang kebaikan, ngetos merentul, Bu, nggih, cik cukul nang atine kepingin baik itu kepono. Oh berarti wong iku cik oleh rahmat sakjane mung secercah harapan ingin berbuat baik itu, kalau tidak ditekadi ya mati lagi, Bu, kalah lagi oleh ajakan yang tidak baik. Wis saiki ka oleh poya-poya, wis saiki ka oleh mewah-mewahan, ono ada. Tetapi kalau tergoda lagi oleh gaya hidup hedonis, ya kan sekarang itu yang menggoda iman yang paling merusak itu adalah gaya hidup hedonis, ya. Hedonis itu pengin barang mewah, pengin mangan selalu enak, pengin uripe itu seolah-olah jangan sakit, jangan mengeluh, pokoknya sudah ini terus lah. Tidak sadar kalau kalau wulak-walik ini wulak-walik keadaan itu selalu nggak mungkin kan sehat sampai selalu semua, nggak sehat terus, enak terus, itu mesti sekali-sekali, ya, itu enggak. Karena apa? Karena ditopang oleh hasil kerjanya sudah tumpukan dolar, tumpukan rupiah. Akhirnya pikirannya ini
Nah sekarang kita lihat kalau jalan saja lah Bu, sekarang itu jalan, orang itu sudah tidak ada lagi mempedulikan orang lain, serobot sana, serobot. Ya itu. Coba namanya aturan itu sudah itu. Sak karpe. Nah, kenapa ya? Karena memang padahal agamane mulai sebelum lahir sudah diislamkan. Nah, kalau ayat ini ayat yang dulunya belum Islam, ya suka mabuk-mabukan, nah kemudian masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam, dia masih apa katakanlah masih terbuai ya, dan tergoda dengan sisa-sisa masa lalunya itu. Maka turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang sudah beriman, la taqrabu, ojo nyedeki, jangan melaksanakan lah. Jangan mendekat as-sholat, jangan mempraktekkan, jangan sholat dulu selama kamu wa antum sukaro, selama kamu masih ngigo. Nah ini perlu juga, ada juga ayat ini menurut sebagian ulama tasawuf itu gambarannya sama dengan sahun. Nah itu ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Terus fawailul lil musholin aladinahum ang sholatihim sahun. Ada para ulama tasawuf mengaitkannya dengan sahunnya sholat. Tidak sesuai dengan harapan dalam surat Toha ayat 14. Sholat yang benar itu memenuhi kriteria surat Toha ayat 14. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Nah itu. Jadi ya gak keliru juga sih mencoba mengkonekkan, bukan ini mengkonekkan antara la taqrabu sholata wa antum sukaro dengan sahun. Atau di dalam surat Al-Baqarah wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun ila alal khosyi'in alladina yadununa anahum mulaku rabbihim wa anahum ilaihi raji'un. Ya itu. Jadi gambaran sholat khusyuk itu di situ Pak. Zikir sholat, tapi sholat itu justru aneh kita ini. Barang lali aja kadang-kadang waktu sholat ingat, nggih. Barang hilang iki lho, iya, ini goleki. Makanya kalau panjenengan lali cepet-cepet sholat. Waktu sholat ketemu. Nah, kenapa sukaro? Nah, min syarobin li anna sababa nuzuliha sholatu jamaatin fi hali syukri, yaitu ayat ini memang diturunkan ketika ada orang yang sholat tetapi ada orang yang masih sisa-sisa mabuknya itu masih dibawa itu mau sholat. Makanya saya itu ada guru spiritual saya. Kalau beliau mau sholat tuh ngajarkan mandi pakai baju yang bersih. Pokoknya jangan sampai pakai baju apa. Ya mandi. Setiap sholat mandi itu tenang. Enggak terus sholat. Jadi seger. Waktu mau sholat tuh seger. Kalau lapar yo mangan dhisik. Ojo sampai sholat iling makan. Luwih apik makan iling sholat. Makanya para ulama sepakat kalau kita luwe wis ono sing arep dipangan, arep sholat mangan dhisik. Ya.
sebab makruh. Mau kebelet hajat, mau sholat, yang hajat dhisik ya. Bahkan itu para ulama fiqh dulu sampai memberi ingin tugasnya jadi khotib, mau khutbah, berangkat ke masjid, tahu-tahu istrinya jaluk dhisik, itu harus melayani istrinya dulu Pak Yahya. Ya. Walaupun nanti sholat Jumatnya nunggu nang di imamku iki ya. Ketinggalan jamaah ini itu. Boleh itu. Ya. Jadi karena apa? Supaya sholat itu tak sholat tak cepet balik kamu. Salat. Allahu Akbar. Sama Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, kemana Pak? Kebelet. Jadi ulama-ulama dulu itu seperti itunya itu. Jadi supaya supaya sholat itu memang lizikri betul, sholat dihayati. Begitu Allahu Akbar itu kata Sayyidina Ali ketika beliau ditusuk itu kan tombak, cabutan tombak ketika aku sholat. Kalau kita kan enggak ya, kena ono nyamuk langsung ngiyang waduhnya. Ya. Memang ya derajatnya beda. Ya kita nikmati saja. Memang ya mudah-mudahan walaupun kados ngoten niku, yang penting kita disepuro karo Gusti Allah kan itu. Sampai kapan kita menangguhkan? Jadi wala takrobu itu tangguhkanlah. Nah yang paling pas tuh. Kamu sholat ketika kamu masih dalam kondisi yang masih bingung, masih tidak. Jadi sholat itu harus penuh konsentrasi, harus antara pikiran dan perasaan itu betul-betul nyatu gitu loh. Sehingga nikmat, sholat itu kroso nikmat. Ya. Ngeces, jadi sholat ngeces. Gusti Allah tuh jadi Allahu Akbarnya itu benar-benar akbar. Bukan jengkelnya akbar. Mari assalamualaikum, aku nggak usah salaman. Nah, itu loh, kok mari sholat, mari Allahu Akbar gitu, kok gak gelem salaman nih lo, kan aneh. Nah itu aneh. Berarti sholatnya sholat suka sholat wong kang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu ngerti opo-opo yang kamu omongkan ketika kamu sholat. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dirasakan betul. Nggih Gusti, panjenengan itu zat ing mau kasih sayang. Kula ni boten wonten napa-napane pengalaman apapun, panjenengan sing layak, yang pantas dipuji, pantas diagungkan. Malik yaumiddin, Gusti panjenengan sing nguasai di hari pembalasan, nguasai di hari akhir. Ya. Nang dunia bolehlah penguasa aneh kaya penguasa Israel, kaya penguasa Amerika. Nah, masa penguasa Indonesia mau niru-niru kan. Ya itu makanya itu kaya Netanyahu, tidak ada ampun untuk Gaza. Nah, untuk orang Palestina kan aneh. Nang dunia masih ketemu dengan orang-orang seperti itu, pujuroha watakwaha, antara orang pujur, nah, masih ketemu. Tetapi ketika Malik Yaumiddin gak ada lagi manusia sing aneh-aneh, manusia cangkeme bosok, pikire yang ngeres umpamanya. Nang uwong nggak tahu Jawa, saya itu orang Sunda Bu, tapi tetap Jawa Bu, nggih. Insya Allah orang Sunda kok dianggap
Ora Jawani kan kacau. Sundai. Wala junuban, lan ojo sampai kamu sholat ketika kamu punya hadas besar. Hadas besar itu kadang-kadang mungkin ini aneh juga ini mupas bi ilajin, karena sebab ya, ilaj itu yaitu bagi bapak-bapak yang sudah punya istri ya, itu. Ilajul hasafah itu memasukkan ya, burung hantunya kepada sarangnya. Au ingzalin utawa karena keluar mani gara-gara mimpi ya. Bapak-bapak kan sering mimpi juga nggih Pak, mimpi basah ihtilam. Makanya supaya tidak mimpi Pak, cepat-cepat punya istri. Karena ada kepuasan dan pahalanya besar. Ila abiri sabilin hatta tagtasilu. Nah, sehingga adus dhisik Pak. Kecuali kalau dalam perjalanan. Nah itu perjalanan ini punya hadas besar dalam perjalanan, yo leren dhisik Pak, cari tempat adus dulu. Nah, ayat-ayat tentang bersuci dari hadas dan najis. Hatta tagtasilu. Jadi untuk orang yang dalam perjalanan itu mandinya ini ya, jadi kalau punya hadas besar ya kamu kan ada kemungkinan juga kan. Nah itu ya, seperti karena Rasulullah juga memberi gambaran seandainya kamu sedang numpak unta pun, nah, kalau suamimu minta maka layani. Dulu unta gambarannya, sekarang mau mobil, makanya kan muncullah istilah mobil bergoyang macam-macam. Diparkir dulu atau di tempat parkiran. Jadi artinya ngapunten Bu nggih, ini Rasulullah itu sudah memberi gambaran watuk wahing manusia itu sajane dari dulu sampai sekarang tuh ora jauh beda. Kan, jadi hadis tentang mengendara unta ketika suami jaluk, ya kan? Jadi sajane yo biyen yang ngono saiki yo padha ae. Makanya penting penyalurannya ini, jangan sampai penyaluran kepada, nah makanya kan ada istri-istri, mohon maaf ibu-ibu yang apa ayat sebelumnya itu Bu, muqidati dan ada perempuan yang selalu ngopeni wong lanang, ora jelas suami apa statusnya. Iya kan, jadi ada dulu aja sudah biasa kelakuan seperti itu. Bukan hanya sekarang, namanya Simon Lepen itu bukannya sekarang. Dari itu, jadi, nah para rasul, para nabi, karena watak manusia itu mempunyai konstanta, ada ketetapan perwatakan, tugasnya para nabi dirubah. Jadi jangan jadi orang membunuh sampai motong-motong, yang itu biasa. Orang tertarik, itu kan ada hadis juga kan, jenengan jadi punya toko, bolak-balik sing tuku iku janda cik enom pisan. Sering-sering karena sering ini, akhirnya si tukang laden toko ini terbuai, akhirnya tokonya ditutup, itu kan. Sing tuku janda nome di ya, lapor ke Nabi, disepundi Nabi kula niki sekadung tertarik, kemudian tapi tidak sampai melakukan zina, hanya cukup di
rangkuli, diambungi kan itu. Ya nopo cara taubate? Wis ngene ae saiki, cepet-cepet awakmu wudu kemudian kamu sholat taubat. Nah, makanya ada sholat taubat itu karena ada ya. Jadi tidak artinya kelakuan orang dulu dengan orang sekarang itu podo, sudah koma. Waing itu selesai, itu satu ini. Teruskan lagi waing kuntum mardo au ala saparin. Nah. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti. Nah. Au lamastumun nisa. Nah ini. Malam tajidu ma'a, kemudian kamu tidak minum air, ya nopo junubnya. Nah, pakai taya. Wa in kuntum lasadan lamun ono sira kabeh orang-orang yang beriman ono iku mardo dalam kondisi sakit, au ala saparin utawa ono sira kabeh orang-orang yang beriman dalam perjalanan, wa antum junubun au muhditsuna. Sementara kalian dalam kondisi junub, yaitu gara-gara numpak unta itu Pak Yahya ya. Gara-gara numpak unta. Bahkan katanya ada juga sekarang ini tempo hari kan viral juga itu. Ya. Balapan mobil sambil rangkulan itu. Kelakon kaya ngene nang Indonesia itu. Di tol lagi, nah, tapi sekarang sudah dilarang, ketahuan. Auja ahadum mintum minal ghaiti. Nah itu. Utawa kalian orang-orang yang beriman, ya, ada sesuatu yang keluar dari dua tempat. Nah itu. Nah keluarnya ini apa kali qadail hajat, hadas besar maupun hadas kecil. Aula mastumun nisa, nah, utawa kalian, nah ini memang lamastum di sini artinya ada yang mengartikan hubungan biologis, ada yang mengartikan bersentuhnya kulit perempuan dan kulit laki-laki tanpa penghalang dan bukan mahramnya. Demek, makanya kalau menurut Imam Syafi'i ya, tetapi menurut selain Imam Syafi'i ada yang mengatakan al-jima ya, karena memang ada hadis yang diwariatkan dari Ibnu Abbas. Jadi tetapi kita karena sudah bersepakat untuk mengikuti cara berpikihnya Imam Syafi'i, maka lamestum itu diartikan nyentuh kulit. Al-tumun nisa palam tajidu ma'a. Kemudian setelah artinya ketika kita punya hadas besar maupun hadas kecil, ya, kemudian tidak ada air, ya, maka patayammamu dan toyi, bertayamumlah kalian orang-orang yang beriman dengan menggunakan debu yang suci. Nah tayamum itu berbeda dengan wudu Pak. Kalau tayamum cukup pamsahu biwujuhikum wa aidikum, cukup mengusap, bukan apa ngeraupi. Jangan keliru kalau ngeraupi pasir nang wajah, enggak. Jadi mengusap. Jadi debunya itu debu punya apa? Ya, mengusap. Nah itu wajah dengan dua tangan. Jadi sederhana tayamum itu. Nah, itu gini. Jadi ininya itu niatnya juga, siapa yang hafal niat ini Bu? Niat wudu dari tayamum. Ayo siapa yang hafal? Kita beri hadiah. Ini kan bapak-bapak siapa? Nawaitu tayamuma
listihabatil. Nah, itu fardhu lillahi ta'ala. Jadi begini, tangan juga itu hati-hati, sret. Nah, sret. Nah, itu ini tangan supaya tidak cukup. Ya, ada banyak, karena walaupun tidak ilal marofiki tetap disamakan seperti wudu. Nah, dalam teori usul fikihnya itu ada istilah mutlak dan muqayyad. Yang mutlak, nah ya, karena ini diikutkan. Tetapi ada juga yang berdiri sendiri-sendiri, tayamum sendiri, wudu sendiri. Nah, kalau yang berpendapat berdiri sendiri tidak sampai dengan, nah itu. Nah, tapi karena kita harus kadung mengikuti pendapat Imam Syafi'i ya sampai dengan Pak, tetap sampai sikut. Insyaallah innallaha kana afuwan ghafura. Kita tetap Gusti Allah ini maha nyepuro sekalipun amal-amal. Jadi enak saja nih kalau ngerti, tapi kan orang yang takut dengan Islam itu gara-gara dia gak ngerti. Gak ngerti nikmatnya sholat, gak ngerti nikmatnya puasa, gak ngerti nikmatnya hubungan biologi suami istri. Gitu. Kalau dilandasi dengan norma agama itu beda, Bu. Itu pecelnya ini beda, sama-sama pecelnya, tapi kan ada pecel 99, Bu ya. Kalau mau ke Madiun cari pecel 99. Kalau atau pecel murni atau pecel Buparti di sana juga enak. Jadi kalau panjenengan ke Madiun cari pecel Buparti dan pecel 99. Podo pecele mung bedo roh. Sama juga beragama juga begitu, beragama yang dengan ilmu dan beragama dengan tidak ilmu. Podo karo mangan pecel 99 dengan pecel yang bukan 99. Nggih. Al-Fatihah. Ya kana udah ya kana mustaqim siratal ladzina Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wafini ni'amah wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhika wa azim sultanika Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfauna biha indaka a'ad darajat wa tuballighus min jami'il khairat bil hayat Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidan ahlana wa auladana wa talamidana wa ilmi wa ahlil khair wa la taj'al ta'lamu sirri wa ala niyati faqbil ma'durati waqdi hajatina waqtini su'alana fa innaka ta'lamu ma nafsi fid dini wad dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir inama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan semoga pengetahuan ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya